adalah sebuah keprihatinan besar jika bagi sebagian orang masih ada kesan mengikut Tuhan itu seperti ganti baju. Hari ini bisa pakai baju putih dan besok pakai baju merah. Sehingga mengikut Tuhan pun hanya menjadi opsi. Hari ini mungkin sungguh-sungguh, besok mungkin bisa punya alasan untuk tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Begitu juga keprihatinan yang lain adalah melayani Tuhan. Ada orang menganggapnya hanya seperti sedang mencari menu yang selera makan. Hari ini melayani Tuhan, besok boleh tidak melayani Tuhan. Sebetulnya apakah kita punya alasan untuk pembenaran bahwa kita boleh melayani atau tidak? Bahwa kita boleh sungguh-sungguh atau tidak? Saya kira, saudaraku, kita perlu belajar dari Paulus. Dia berkata dalam Roma 12 ayat 11 dan 12, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Paulus mengatakan, ada 3 hal yang sering membuat orang suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan, ataupun maju mundur dalam melayani Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa dia gagal memelihara sukacitanya. Yang kedua dikatakan dia gagal memelihara kesabarannya di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, dia gagal memelihara ketekunannya di dalam doa. Tentu hal ini semuanya sudah dilewati oleh Paulus. Yang pertama, saudaraku, kita perlu untuk tetap bersukacita. Inilah yang disarankan oleh Paulus. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Tentu saja dunia ini tidak semuanya seperti yang kita mau. Tentu saja Tuhan tidak selalu memberikan seperti yang kita inginkan. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Paulus mengalami itu dalam 2 Korintus 11 ayat 23-29 diceritakan. Beberapa bagian saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilemparkan ke dalam batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara bisa membayangkan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Paulus mengatakan, jangan kau katakan aku tidak punya masalah. Jangan kau katakan tidak banyak tantangan yang kuhadapi. Banyak sekali. Namun, di atas semua itu, aku tetap memelihara pengharapanku dengan terus menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Kalau engkau berkata, aku lemah. Oh, aku punya banyak alasan untuk lemah. Kalau engkau berkata, aku tersandung, aku punya banyak alasan untuk tersandung. Nah, hal ini perlu menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memelihara pengharapan kita dengan tetap bersukacita. Yang kedua, saudaraku, Paulus menasihatkan sabar di dalam kesesakan. Filipi 4 ayat 12-13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus bilang semua itu sudah kualami. Lalu ayat 19, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maaf, ayat yang ke-14, lalu ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang sering membuat kita lemah? Karena kita kurang berkat. Karena ada orang lain yang menggesek kita, yang kita tidak suka, yang dia bertingkah tidak seperti yang kita harapkan. Paulus katakan, aku sudah hadapi itu semuanya. Dan yang kulakukan adalah aku sabar dalam kesesakan, sebab aku percaya mata Tuhan
selalu tertuju kepada orang-orang yang bersabar lewat proses yang dia alami. Sungguh pengecut orang yang tidak sabar dalam kesesakan. Pengecut orang yang dikit-dikit kecil hati, dikit-dikit merajuk. Pengecut, anak bayi, sangat bayi rohani. Saya berharap saudara bangkit dari hal seperti itu. Sebab dunia ini bukan panggung di mana saudara selalu disenangkan. Tapi sering sekali saudara perlu diproses. Supaya saudara semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Paulus kepada kita adalah bertekun dalam doa. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saat mereka diperlakukan dengan tidak adil, dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas, tanpa diadili. Saat mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mereka pilih untuk berdoa. Apa yang saudara pilih? Lalu mulai membesar-besarkan rasa kecewa saudara. Lalu mulai mencari teman yang sama-sama pernah kecewa. Lalu mulai mengumpulkan orang-orang lain yang juga memiliki perasaan yang sama. Tindakan bodoh. Tapi orang yang tetap berdoa, merekalah yang dipakai oleh Tuhan. Mari hari ini, jangan berpikir bahwa saudara punya alasan untuk lemah. Sudah punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Matamu sedang dibutakan oleh setan dan iblis. Kita tidak punya alasan untuk kendor dalam mengikut Tuhan. Ingat, yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Kedua, sabarlah dalam kesesakan. Tiga, bertekun saja dalam doa. Maka engkau akan ditolong, bahkan dipakai semakin dahsyat. Tuhan memberkati.